Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asraf lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bisanadina al-muttasili ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama an-nafa'a bimulumihi wa barakatihi wa nafahati amadatihi wa karamati fid darin, amin. Babun fi bai'is sinin, bab tentang menjual beberapa tahun. Maksudnya, saya jual kepadamu buah kelapa ini penghasilan 2 tahun. Jadi selama 2 tahun orang itu yang ngambil kelapa kita, sudah kita jual. Mau berbuah tak berbuah, lebat tak lebat, itu tanggung jawab dia. Apa hukumnya? Hadis. Wabillahi qala hadatsana Ahmad ibn Hammar wa Yahya ibn Ma'in qala hadatsana Sufyan an Humayd al-A'raji an Sulaiman ibn Atiq an Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam nahaa an bai'is sinin wa wada'a al-hawa jawaiha. Qala Imam Abu Dawud lam yasiha an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi thuluthi syai'un wa huwa ra'yu ahli Madinah. Diriwayatkan dari penasihatnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual buah beberapa tahun. Pembahasan hadis sebelumnya, yang boleh kita jual adalah buah yang sudah nampak baiknya, buah yang masih di batang tapi sudah nampak baiknya. Di dalam kitab fikih ada penjelasan tambahan, harus ada keterangan untuk dibiarkan di batang atau dipetik pada saat itu juga. Misalnya ketika kita beli buah kelapa ketika masih muda, kira-kira 2 minggu lagi menjadi tua atau 3 minggu lagi menjadi kelapa masak, maka kita katakan, saya beli kelapamu tandan yang itu, dan syaratnya saya ambil 3 minggu lagi. Harus pakai syarat. Kalau nggak pakai syarat nggak sah, nanti terjadi pertengkaran. Nah, setelah dijual, kata dia, coba ambil kelapa kamu, kan sudah dibeli, kok masih numpang di pohon saya, kan dia masih menyerap saripati tanah saya, membebani tandan pada kelapa saya. Hanya terjadi pertengkaran. Tapi apabila disepakati akan saya ambil 3 minggu lagi, ini baru sah. Nah, kalau di sini beda lagi. Dia jual kelapa dia kepada tetangganya, kepada orang lain, buah selama 1 tahun, buah selama 2 tahun, buah selama 10 tahun, maka hukumnya tidak boleh. Wa wada'al jawaih, kemudian meletakkan, maksud meletakkan itu menghapuskan yang namanya jawaih, musibah, suatu hama atau penyakit yang menimpa buah-buahan, itu nama wa'il jawahi. Ini juga tidak boleh. Ya, sejual kelapa ini sama kamu selama 2 tahun, dan saya jamin dan saya bertanggung jawab tidak ada penyakitnya. Tetap setiap ada buah pasti ada panennya. Ini juga tidak boleh. Qala Imam Abu Dawud lam yasihha, tidak sahih hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thuluthi syai', fi thuluthi syai', pada sepertiga ada sesuatu. Dialah pendapat masyarakat Madinah. Enggak tahu Imam Abu Dawud mengomentari hadis yang mana. Yang jelas fi thuluthi syai'un, pada sepertiga ada kewajiban sesuatu. Itulah pendapat ahli Madinah. Kalau untuk selain Imam Malik, ini pendapat ahli Madinah tidak menjadi dasar hukum. Tapi menurut Imam Malik,
amalan ahli Madinah, pendapat masyarakat Madinah adalah salah satu dasar hukum. Pada nomor yang keempat, Quran, hadis, ijma', qiyas. Ini yang sepakati. Kalau Imam Malik memakai amalan ahli Madinah, kalau Imam Abu Hanifah memakai istihsan, kalau Imam Syafi'i memakai hadis ahad, kalau Imam Ahmad memakai wallahu a'lam. Nah, ada juga memakai Sadduz Zara'i, enggak tahu imam yang mana. Hadis Wabihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Hammad an Ayyub an Abi Zubair wa Sa'id ibn Mina an Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil mu'awamah wa qala ahaduhuma bai'us sinin. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada muawamah. Muawamah itu wazan mufa'alah, diambil kalimat am. Sama dengan musahana, diambil kalimat dari sana. Musyahara, diambil kalimat syahar. Maksudnya adalah bai'us sinin. Muawamah itu sama dengan makna bai'us sinin, menjual hasil buah beberapa tahun. Babun fi bai'il gharar, bab tentang jual beli menipu. Dibilang dia ori bagus, ternyata enggak bagus. Termasuk jual beli di mana itu? Di TikTok. Karena aplikasinya kali, orang tua jadi cantik, orang tua jadi muda, nenek-nenek jadi cantik, barang jelek kayak bagus. Itu namanya bai'ul gharar. Maka kalau dicek, pastikan foto dari pembeli, yang foto di aplikasi. Foto aplikasi menipu. Kata dia bagus, oh bisa kayak apa itu, mesin las yang otomatis, dalam air juga bisa. Harganya murah. Pasti cek mesin las yang manual, yang biasa. Iklannya yang bagus, yang dijual yang biasa. Gerinda yang diiklankan yang besar, harga 50.000. 50.000 sih ya. Mesin bor bagus sekali. Pasti cek yang orang beli yang kecil itu, kayak pistol. Itu bai'ul gharar tuh. Mana dia? Ini ya. Itu mesin TikTok. Hadis. Wabihi qala hadatsana Abu Bakr wa Utsman ibn Abi Syaibah qala hadatsana Ibnu Idris an Ubaidillah an Abi Zina al-A'raj an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar zada Utsman wal hasah. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ia dari bai'il gharar, jual beli yang ada unsur penipuan. Termasuk menjual sesuatu yang tidak dilihat. Apa namanya sekarang itu? Banyak jual beli mystery box. Itu hukumnya haram, hukumnya nggak boleh dibeli mystery box. Termasuk juga jual beli yang dicabut di dinding tuh, lotre. Itu antum waktu SD yang tarik dengan tali pancing, serabut itu 1.500 tarik, kosong, 500 lagi tarik, karet. Di bawah tuh hadiahnya bagus, mobil-mobilan macam-macam. Ternyata mobil-mobilan itu dikasih tali ke sepeda-sepedaan, jadi gitu dia. Jadi nggak pernah talinya naik ke atas. Yang tali naik ke atas itu yang murah-murah, yang mahal-mahal tuh dia sama dia jadikan dia. Itu mana bai'ul gharar, jual beli penipuan, masuk kategori judi.
Menambah oleh Utsman wal hasa, juga Nabi melarang menjual kerikil. Mana Irfan, apa maksud jual kerikil situ? Bagaimana kita membangun pondok kalau dilarang jual kerikil? Hadis ini sudah pernah dan kita hadis sebelumnya. Apa Umar kalian? Hah? Apa? Iya, apa maksudnya kalau iya ada? Sama ya, nggak belajar kalau lupa. Tutup aja kitab dah. Apri. Dia apa gunanya untuk belajar sama orang nggak belajar? Apa bedanya? Pri, Fadil, Ilyas, Lapo, Zahran. Nggak jelas. Jual beli menentukan barang dengan kerikil. Barang bayar 20.000. Nah, silahkan kamu pilih barang yang ada dipajang di situ. Lempar pakai kerikil. Lempar. Oh, dapat barang mahal. Untung dia. Lempar, dapat barang murah, rugi dia. Menentukan barang dengan lemparan. Nah, sekarang di pasar-pasar malam, nah, terjadi ajang perjudian. Itu masuk bai'ul hasa, walaupun bukan kerikil, ada pakai gelang, ada pakai bola kasti, ada pakai macam-macam lah. Lemparing gitu gelangnya. Oh, nyangkut di kepala pembelinya, penjualnya. Itu kan dia dapat penjualnya. Itu masuk kategori bai'ul hasa, hukumnya dilarang. Saya lihat, terlibat juga yang pakai gamis, ikut lempar gitu, pakai jubah. Salafi saya lihat nampak juga itu. Saking nggak paham hukum judi. Salafi pakai cadar, suaminya nggak pakai peci, itu ciri-cirinya kan. Main itu juga deh. Nah, katanya nggak ada hadisnya yang melarang. Nah, Rasulullah SAW an bai'il gelang-gelang, itu nggak ada. Yang ada cuma bai'ul hasa. Nggak pakai batu, udah pakai gelang sekarang, udah modern. Jadi boleh, nggak ada dalam hadis. Nah, padahal konsepnya sama. Hadis. Billahi qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id wa Ahmad ibn Amri ibn Sarhi wa hadha lafzu qala hadatsana Sufyan an az-Zuhri an Atha ibn Yazid al-Laitsi an Abi Sa'id an Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'ataini wa an libasataini wa amal bai'atani fal mulamasatu wal munabadatu wa amal labasatani washtimalu samai wa an yahtabiya ar-rajulu fi thawbi wahidin kashifan an farjihi aw laysa ala farjihi minhu syai'un. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dua jenis jual beli, wa an libisatain, dari dua jenis berpakaian, dari dua jenis berpakaian, bukan dari dua jenis pakaian, tapi dari dua jenis berpakaian. Amal bai'atani, adapun dua jual beli adalah jual beli mula masa. Nah, mula masa itu jual beli dengan mengandalkan sentuhan tanpa melihat. Masukkan tangan dalam sebuah lubang. Nah, boleh dipilih kainnya, diraba-raba saja, raba-raba, mana yang diraba itulah yang diambil tanpa melihat. Itu disebut dengan mula masa. Kemudian munabadah, saling melemparkan. Saling melemparkan. Di tangan saya ada sebuah uang. Nah, tangan antum ada cincin, Umar, tangan antum ada cincin. Nah, ini ada uang, lihat berapa nih?
Nah, sekarang yuk kita jual beli. Saya lemparkan uang ke antum lemparkan cincin. Pas saya lihat uangnya antum lihat tadi merah, ternyata uang 5.000. Cincinnya saya lihat cincin bagus, cincin plastik. Ini namanya munabadzah. Nah, hukumnya haram. Adapun dua jenis berpakaian, istimalus somma. Istimalus somma artinya melilit pakaian dengan selembar pakaian tanpa baju, tanpa celana. Baju nggak ada, celana nggak ada, diambil tuh back cover tuh, dililitkan di badannya. Nah, itu hukumnya makruh. Ada ulama katakan makruh, ada ulama katakan haram. Itu namanya istimalus somma. Jadi tangannya nggak bisa bergerak, tangannya terlipat di dalam pakaian. Kemudian yahtabiyar rajulu duduk ihtiba. Duduk ihtiba artinya duduk dengan mengangkat dua betis. Nah, begini, lutut ditegakkan. Bisa Zara? Ihtiba bisa. Tes dulu. Lurus lututnya. Lurus, berdiri lurus. Si bisa ya? Tapi badannya lurus juga. Nah, gitu. Tiba. Sesak nafas. Nah, terganjal sama perut dan paha. Berarti belum gemuk itu, masih aman. Standar gemuk yang nggak aman tuh nggak bisa lagi duduk itibak. Oke, coba duduk itibak, terguling nih ke belakang, sudah mulai bundar. Bin wahid, pada satu helai pakaian, kasifan an farjihi, keadaan terbuka dari faradnya, aw laisa ala farjihi minhu syai', atau tidak ada di atas faradnya seseorang darinya pakaian sedikit pun, itu enggak boleh. Contoh kasusnya pakai handuk. Nah, sudah pakai handuk, duduk angkat kaki begitu, hukumnya haram. Nah, itu kalau sedang antum berada di Iran boleh, diarahkan ke Israel. Nah, tapi kalau di Indonesia itu nggak ada gunanya. Hadis. Bihi qala hadatsana Al-Hasan ibnu Ali qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Atha bin Yazid al-Laythi an Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadzal hadis zada wa ihtimalu as-samma'i aw ay an yashtamila fi sabin wahidin yad'u tarafay thawbi ala atikihi al-aysari wa yubrizu shiqqahu al-ayman. والمنابذة أن يقول إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه فإذا مسه وجب البيع. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ini hadis. Wazada, menambahkan ia riwayat yang ini, yaitu daripada Hasan bin Ali. Ada penjelasan daripada Imam Abi Sa'id Al-Khudri, Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, tentang dua pernyataan di atas. Yang pertama, istimalus somma, itu adalah ayyastamila, bahwa berselimut ia seseorang. Yastamila, melilit badan, atau berselimut ia seorang pada satu lembar pakaian. Pada satu lembar pakaian, dalam artian dia tidak punya pakaian lain kecuali hanya satu lembar itu saja. Yada'u tarafai thawb ala atikil aisar, dia letakkan salah satu ujung pakaian di atas pundaknya yang kiri. Satu ujung pakaian di atas pundaknya yang kiri. Wa yubrizu shiqqahul aiman,
Kemudian dia menampakkan sikkahu, sisinya yang kanan. Dia menampakkan bagian bahunya yang kanan. Oh, mirip seperti Buddhisme. Nah, dia pakai baju kuningnya itu. Itu namanya istimalus sommat. Orang-orang Buddha pakai kain kuning. Kuning seperti apa? Nah, bukan kayak Umar itu lah. Kuning pekat. Nah, jadi dia taruh di sini, dia putar, kemudian dililit. Di bawah tuh nggak ada satupun. Kalau ihram kan beda. Ihram di bawahnya ada sarung. Itu dikatakan istimal somma, 2 lembar pakaian. Ini 1 lembar saja. Jadi lengannya dibuka. Di dalamnya 0. Nah, ini hukumnya makruh. Ada ulama katakan haram. Sedangkan munabazah adalah ayakula, bahwa berkata ia seorang, idza nabaztu ilaika hadzal thawba faqad wajabal bai'. Apabila aku lemparkan kepadamu akan ini pakaian, maka sungguh wajiblah jual beli. Apabila saya lemparkan kepadamu ini pakaian, maka wajib kamu beli. Artinya enggak boleh lagi ditolak. Sedangkan mulamasa adalah ayyamassahu biyadi, menyentuh ia seorang akannya pakaian dengan tangannya, wala yansuruhu, dan dia tidak membukanya, wala yukallibuhu, dan dia tidak membolak-baliknya. Pakaian itu sejenis baju gamis misalnya, sejenis sarung, sejenis celana yang dilipat dalam plastik. Kata penjual, kamu boleh sentuh pakaiannya saja, sentuh dasarnya saja, nggak boleh dibuka, nggak boleh dibolak-balik, hanya disentuh saja. Kalau kita buka, kata dia nggak boleh buka. Buka berarti bayar. Nah, kamu kan cukup menentukan kualitas pakaian dengan menyentuh. Cara raba-raba, cocok pakaiannya kita beli. Ini hukumnya tidak boleh. Nah, membeli pakaian buka dulu, kembangkan. Nah, faiza masahu wajabal bai'u, apabila menyentuh ia serakannya, wajiblah jual beli. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Ahmad ibn Shalih qala hadatsana Ambasa ibn Khalid qala hadatsana Yunus an ibn Shihab qala akhbarani Amir ibn Sa'di ibn Abi Waqqas anna sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi makna haditsin Sufyan wa Abdur Razzaq jami'an. Nah, dari sesungguhnya Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri berkata telah melarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semakna dari hadis Sufyan, hadis Abdur Razzaq seluruhnya. Hadis Sufyan yaitu hadis nomor 3375, hadis nomor 2 daripada bab. Nah, di sana qala hadatsana Sufyan an-Zuhri. Hadis Abdur Razzaq yaitu hadis di bawahnya. Qala hadatsana Hasan bin Ali qala hadatsana Abdur Razzaq. Nah, jadi hadis daripada jalur yang ini Ahmad bin Soleh itu sama dengan hadis Abdur Razzaq, sama dengan hadis Sufyan. Bimakna itu artinya makna sama, lafadznya berbeda. Hadis Wabillahi qala hadatsana Abdullah ibn Maslamah an Malik an Nafi' an Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalati. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang daripada jual beli habalil habalah. Habalil habalah ada 2 makna. Mana pertama adalah menjual anak hewan. Habalil habalah, menjual anak hewan
yang masih ada dalam anak hewan. Menjual anak hewan yang ada dalam anak hewan. Tapi menjual hewan, anak hewan yang ada dalam induk hewan, itu namanya menjual kandungan. Tapi menjual anak hewan yang ada dalam anak hewan, ini habalil habal. Saya punya sapi, dan sapi saya punya anak betina kecil. Kemudian saya katakan nanti saya jual sama antum anak dari anak sapi saya ini. Nah, yang anak sapi aja belum tahu nih bisa jadi sapi dewasa. Tapi saya sudah jual anak dari anaknya. Murah kok, 100.000. Nah, saya jual sama antum anak dari anak sapi saya ini. Anak sapi baru saya sebulan. Nah, betina kan? Nanti kan dia kawin tuh. Tunggu berapa tahun dia besar, kemudian dia kawin, kemudian dia lahir anak. Anaknya itu saya jual sama antum 100.000. Nah, sama saja kita terjadi mengutangin uang sama orang itu 100.000, nanti dibayar beberapa tahun setelahnya dengan anak sapi. Wajarlah dijual murah. Kenapa murah? Karena masa dia beranak itu masih lama. Artinya dia memanfaatkan uang orang lain dengan pembayaran anak dari anak sapinya. Itu habalil habalah. Makna yang kedua adalah menggantungkan transaksi kepada anak sapi. Bukan anak sapi yang dijual, tapi menggantungkan transaksi pada anak sapi. Sejual rumah ini, mobil ini kepada antum ketika anak sapi dari anak sapi saya ini melahirkan nantinya. Itu disebut habalil habalah juga. Hadis Wabihi qala hadatsana Ahmad ibn Hanbal qala hadatsana Yahya an Ubaidillah an Nafi' an Sayyidina Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu wa qala wa habalul habalati an tutaja an-naqatu batnaha thumma tahmilul lati nutihjat. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sama. Wa qala, beliau katakan, habalul habala adalah antun tajannaqatu, bahwa dilahirkan atau melahirkan oleh onta akan perutnya, kemudian mengandung oleh onta yang dilahirkan tersebut. Onta melahirkan kandungannya, lalu kandungannya itu melahirkan kembali. Itu mana habalul habala, anak dari anaknya, bukan anak yang ada dalam perut induknya, tapi anak yang ada dari anak induknya. Babun fi bai'il muttarri, bab tentang jual beli yang memudaratkan. Nah, Wabihi qala hadatsana Muhammad ibn Isa qala hadatsana Hushaimun qala akhbarana Shalih ibn Amir qala Abu Daud kala qala Muhammad qala hadatsana Syekhun min Bani Tamim qala khatabana Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu aw qala Ali qala Ibn Isa hakata hadatsana Hushaimun qala sayati 'alan nasi zamanun adudun ya'dul musiru ala ma fi yadayhi wa lam yu'mar bidzalika. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tansawul fadla bainakum wa yubayyi'u al-muttarruna. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il muttarri wa bai'il gharar wa bai'is samarati qabla an tudrika. nah, jadi tentang jual beli orang yang terpaksa, muttarri. Dia seharusnya semestinya enggak jual barangnya, tapi terpaksa menjual. Nah, membeli barang dari orang yang terpaksa menjual barangnya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali qala Aliun qala Ibnu Isa hakadha hadatsana Hushaimun qala sayati ala nasi zamanun adud
akan datang di atas manusia, oleh zaman yang sangat menggigit oleh orang kaya atas apa yang ada di tangannya, walam yu'mar bidzalik, dan dia tidak diperintahkan dengan demikian. Qala ta'ala wala tansawul fadla bainakum, jangan kalian lupakan kelebihan sesama kalian. Hargai orang lain dengan kelebihannya. Seorang bos nggak akan bisa maju tanpa ada anak buahnya. Wa yubayyi'u al-muttarun, dan melakukan jual beli oleh orang yang terpaksa. Sungguh melarang oleh Nabi SAW an bai'il muttarri, dari jual beli orang yang terpaksa. Wa bai'il gharari, menjual oleh orang yang menjual beli menipu, bai'il gharar. Bai'is samarati, jual beli buah sebelum antudrik, sebelum bahwa kamu mendapatkannya, kamu bisa memastikan kebaikannya. Ini semana hadis sebelumnya, qabla budu'is shalah. Nah, maksud judul di sini ada bai'il muttar, yaitu orang-orang yang dililit hutang, orang-orang yang menjual barangnya harga murah karena untuk bayar hutang. Nah, itu termasuk muttar. Maka jangan pernah membeli mobil lelang, jangan pernah membeli rumah lelang, rumah yang dilelang oleh bank, mobil yang dilelang oleh bank, harganya murah, itu jangan pernah dibeli. Kenapa? Karena itu barang-barang orang yang terpaksa. Dia membeli bukan sukarela. Sebetulnya dia nggak mau jual, tapi karena dililit hutang terpaksa dijual. Nah, belilah dari orang yang memang sengaja menjual barangnya. Bisa juga secara individu. Kita tahu si fulan dililit hutang, saya rasa rumah dia itu bakalan dijual dia. Kalau dia nggak jual akan diambil oleh bank. Sebelum disita bank, mendingan saya datang beli dulu. Nah, bank nanti nggak ada tawar menawar, ambil, kemudian bank bisa jual sesuka hatinya. Yang penting udah kembali modal dia. Soal untung nggak untung, para pemilik rumah itu nggak mau tahu. Nah, saya datang, kamu 3 hari lagi kan rumah ini mau disita, mau kamu jual ke saya? Ada jual ke bank? Gak jelas itu berapa dijual nanti. Jual ke saya mau? Pasarannya 600 juta. Kita tawar 300. Kalau bank nanti cita, utang dia si bank cuma 200. Utang di bank 200, harga pasaran 600, kita beli 300. Pasti dia mau. Akhirnya dengan kondisi dia terpaksa, kita untung 300 juta. Jaga pasar, karena kita punya uang. Itu yang disebut tadi, zamanun ya'uddul musir ala ma fi yadihi. Si kaya menggigit, artinya memegang erat-erat barang yang ada di tangannya. Dia nggak pernah memberikan bantuan. Kalau dia menggigit, baru dia mau. Ada keuntungan dalam bantuannya, ada keuntungan dia dapatkan dalam transaksinya, dia mau. Itu mana daripada menggigit. Nggak ada orang gigit tulang, kecuali di tempat yang bisa dia gigit, yang bisa dia makan, baru dia bisa menggigit. Ini dilarang oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mau bantu juga orang tersebut, beli rumahnya, belilah dengan harga pasaran, bukan dengan harga terpaksa. Babun bisyirkati, bab tentang kongsian. Nah, Wabillahi qala hadatsana Muhammad ibn Sulaiman Am-Misisiyu qala hadatsana Muhammad ibn Zibriqan
عن أبي حي التيمي عن أبي سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه قال إن الله يقول أن ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. Berkongsi, kapan syirkah, kapan kerjasama, kapan perkongsian dibapakan atau disertai oleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau merafa'nya ke Nabi, qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana tsalithus syarikaini, saya adalah orang yang ketiga dari dua orang yang berkongsi. Saya adalah orang yang ketiga dari dua orang yang berkongsi, malam yakhun ahaduhuma sahibahu, selama tidak mengkhianati oleh salah satu keduanya akan kawannya. Selagi jujur dua orang yang berkongsi ini, mereka di bawah keberkahan dan pertolongan Allah. Fa idza khanahu, apabila mengkhianati ia salah seorang akan kawannya, kharajtu min bainihima, keluar dari antara mereka berdua, maka akan hancur perkongsiannya. Buka usaha bersama, jual pakaian, modal sama-sama 50%, kemudian jual busana muslim, lengkap semuanya, oleh-oleh haji juga masuk di situ. Dan bikin jadwalnya, terserah mau bikin jadwal bagaimana, si A di kedai, si B di luar, si B di kedai, si A pemasaran, si A menjual, si B memasukkan, atau hari Sabtu si A, hari si B, hari Ahad si B, atau seminggu si A, seminggu si B. Nah, setelah datang peluang-peluang seperti itu, datang salah satu pelanggan, saya mau ambil 5 kodi, saya mau bagi-bagi kepada panti asuhan. 5 kodi? Ya, 5 kodi. Tenang Pak. Nah, yang 5 kodi pesanan orang secara individu ini, dia tidak masukkan ke barang kongsian. Dia beli sendiri uang pribadinya, dikasih sama kawannya, sama pelanggannya. Ini pengkhianatan namanya. Yang dicatat dalam buku itu penjualan 1212, yang datang secara individu, beli kodian, dia ambil tindakan sendiri. Padahal orang datang, kenal, memesan sama dia karena usaha bersama. Itu disebut dengan pengkhianatan. Termasuk juga bentuk pengkhianatan kerjasama antara pemakai aplikasi dengan pemilik aplikasi. Maxim, Gojek. Setelah ada pelanggan dia dapatkan yang Maxim, kemudian minta nomornya. Kata dia, nanti kalau perlu apa-apa langsung hubungin saya saja, nggak perlu pakai aplikasi. Harga aplikasi, tapi hubungin secara offline. Nah, ini namanya pengkhianatan. Kenapa dikatakan pengkhianatan? Karena dia kenal dengan pelanggan ini di aplikasi ini. Setelah kenal, di-cut. Sehingga di Kota Padang ini, orang-orang dia kenal lewat aplikasi, dia minta nomornya, dikasih nomor dia, ini hubungi saya. Bapak cek aja harganya, harga aplikasi, bayar ke saya, tapi jangan online. Nah, gampang itu. Iya gampang lah, kamu nggak dapat potongan dari aplikasi. Berarti dia telah berkhianat dengan kerjasamanya, maka dia nggak akan pernah sukses yang cara menipu seperti itu. Beda halnya kalau kita kenal yang orang itu bukan pakai aplikasi. Nah, teman misalnya, kita punya teman, dia Maxim, kita telepon offline boleh. Kita hubungi dia bukan karena kita kenal dengan aplikasi, tapi dengan pertemanan. Ini hukumnya boleh.
Itu bentuk pengkhianatan. Hati-hati dalam muamalah, jangan mikir untung saja. Ketiga, anak buah yang berkhianat sama bos. Dia karyawan merefil parfum. Dia refil parfum dari Sumatera Barat sampai ke Pekanbaru. Berapa banyak kedai dia itu? Ada 150 kedai sebagai anak buah. Selepas itu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dah akrab dia sama pemilik kedai. Dia buat 2 parfum. Satu parfum bosnya, satu parfum pribadinya. Ada 2 situ dia. Dia tingkatkan kualitas parfum pribadinya. Parfum bosnya enggak laris, parfum pribadinya laris. Mobil bos, minyak bos, parfum dia. Parfum pribadinya laris karena campuran dikit. Lama-lama kata bosnya tercancel itu. Setiap kali tagihan enggak ada dapat. Terjual sebotol, terjual 2 botol. Akhirnya kata bos, hapuskan jalur ke sana. Ketika dia hapuskan jalur ke sana, baru dia ada mobil sendiri ke situ. Jadi pasaran bosnya itu diambil alih. Itu namanya pengkhianat. Itu bentuk-bentuk pengkhianatan di tengah masyarakat. Itu bukan ilmu dagang itu namanya. Itu ilmu berkhianat. Lebih kejam dari Fir'aun dia. Banyak bos bangkrut gara-gara anak buah seperti itu. Babun fil mudarib yukhalif. Bab tentang 2 orang yang berdua laba, mudarib, mudarabah, yang berselisih. Hadis. وبه قال السلام السدد قال السنا سفيان عن شبيب ابن ورقدة قال السني ورقدة قال السني الحي الأروى يعني ابن أبي الجعد الباركي قال أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية أو شاة فاشترى فأتيني فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه كان لو اشترى ترابا لربح فيه. Mudarib itu orang yang memberikan hartanya kepada seseorang supaya harta itu dikelola. Yukhalif artinya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan perintah pemilik harta tapi menguntungkan. Tindakan mukhalafah itu menguntungkan, bukan merugikan. Diriwayatkan daripada Ibni Abi Ja'al Bariki radhiyallahu an, qala, kata beliau, telah memberikan kepadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan 1 dinar. Yastari bihi, dia membeli dengannya 1 dinar akan hewan korban atau seekor kambing. Pastara syataini, lalu dia beli 2 ekor kambing. Perintah Nabi 1, tapi beli 2. Faba'a ihdahuma bidinarin, lalu dia jual salah satu 2 kambing itu dengan uang 1 dinar. Fa'atahu bisatin wa dinarin, lalu mendatangi ia akannya Nabi SAW dengan seekor kambing dan 1 dinar. Pada'alahu, maka mendoakan ia Nabi SAW bagi sahabat tersebut dengan keberkahan di dalam jual belinya. Karena berkata ia Sayyidina Ibnu Abi Ja'ad, lawistara turaban larbihafi, jikalau dia membeli
akan tanah, sungguh dia akan beruntung padanya. Karena sudah dapat doa keberkahan dari Nabi, kalau dia beli tanah pun dia akan beruntung. Misalnya hewan kambing itu harganya di pasar-pasar bisa dari 2 kali lipat daripada harga yang di kandang di pelosok. Nah, di kandang di pelosok. Jadi beliau dikasih uang 1 dinar. 1 dinar hari ini 4,5 juta lah. 4,5 juta itu harga kambing. Memang wajar harga segitu, 4,5. Tapi dia pergi ke kampung, nggak ada listrik di situ. Nah, 4,5 juta itu bisa beli 2 ekor kambing. Dia beli 2 ekor kambing, 1 ekornya dijual di pasar 1 dinar. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini kambingnya, ini dinarnya. Nabi katakan, di mana pula kamu dapat kambing, mana dapat dinar? Kenapa dinarnya masih utuh? Kambing kok ada? Beliau cerita tentang pengalamannya dalam menjual beli kambing. Dan Nabi mendoakan keberkahan. Kata perawi, kalau Ibnu Abi Ja'an ini membeli tanah, pasti dia akan beruntung. Jangan kambing, tanah saja dia beli pasti akan beruntung. Karena doa keberkahan dari baginda Rasulullah SAW. Nah, di sini bisa kita pahami bahasanya, kalau ada teman nitip beli sesuatu, mewakilkan kepada kita beli sesuatu yang harganya tahunya sekian, tapi kita dapat harga murah, sisa uang harus dikembalikan. Nah, bukan masuk dalam kantong, nggak boleh. Nah, dia tahu harga pasaran di kedai buah. Harga pasaran di kedai buah naga sekilo 35.000. Dia pesan ke kita 2 kilo 70.000. Tapi kita beli di pasar tradisional sekilo 20.000. Nah, 2 kilo 40.000. Sisa berapa? 30.000. Itu jangan masuk kantong. Nah, udah kan? Pas kan? Pas lah, bagus naganya nih. 2 kilo lebih itu saya kasih bonus. Nah, siapa yang kamu kasih bonus? Antum yang dapat bonus 30.000. Jadi boleh ketika seseorang membeli sesuatu dengan harga standar, kita cari harga lebih murah dan kualitas yang sama, tapi sisa uang harus dikembalikan, seperti yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Abi Ja'an Al-Bariki radhiyallahu anhu. Hadis. وبه قال حدثنا حسن بن الصباح قال حدثنا أبو المنذر قال حدثنا سعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد قال حدثنا زبير بن الخرج عن أبي لبيد قال حدثني عروة الباركي بهذا الخبر ولفظه مختلف. حديث. وبه حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان قال حدثني أبو حسين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن هزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى له أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته. Ini riwayat yang lain dengan sahabat yang berbeda dari Sayyidina Hakim bin Hizam. Sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengirim ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu bersamanya Hakim bin Hizam dengan membawa 1 dinar emas. Yastari lahu yang akan membelikan ia Hakim bin Hizam untuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan 1 ekor hewan korban.
Fastaroha, lalu membeli ia Sayyidina Hakim akannya satu hewan korban dengan 1 dinar. Waba'aha bidinarain, dan dia menjual akannya satu hewan korban dengan 2 dinar. Faraja'a, lalu dia kembali lagi ke tempat pelosok tersebut, lalu dia beli baginya Nabi akan satu hewan korban dengan 1 dinar. Akhirnya dia untung 1 dinar. Ini bedalah konsepnya. Konsep yang tadi 1 dinar dia beli 2 ekor kambing. Nah, kemudian dia jual ke pasar, 1 ekor dijual, 1 ekor dibawa pulang. Ini dia beli di pelosok 1 dinar. Harga 1 dinar di pelosok, di kota jadi 2 dinar. Ini perbandingan pasaran. Biar antum ketahui. Berarti harga di pasar itu dengan harga di kandang itu 2 kali lipat dari zaman Nabi. Apalagi sayuran. Nah, apalagi sayuran. Kalau sayur 1 kilonya Rp4.000, itu di kebun 1.500 atau 2.000. Pastara lahu udihatan bidinarin, membeli ya seseorang untuknya Nabi 1 ekor hewan korban yang 1 dinar, dan dia datang kepada Nabi SAW membawa 1 dinar. Maka bersedekah dengannya 1 dinar oleh Nabi SAW. Ini sikap Nabi. Nah, apa sikap Nabi? Sesuatu yang sudah diperuntukkan untuk ibadah ternyata tidak kepakai, itu jangan masuk lagi dalam dompet. Nah, ini sudah dikeluarkan uang. Ini insyaallah untuk hari ini. Nah, 500.000. Boleh belanja untuk apa-apa saja. Pergi belanja. Ternyata karena dibeli adalah di tempat yang murah, sisa 50.000. Nah, 50.000 ini disimpan untuk disedekahkan lagi atau dibelikan ke barang tambahan yang lainnya, dan sampai sesuatu yang sudah dikeluarkan untuk Allah kembali lagi ke kantong pribadi. Nabi tidak. Nabi sedekahkan dengannya 1 dinar, dan Nabi mendoakan bagi orang tersebut ayyubarakalahu, diberkati baginya dalam tijarahnya. Ada 2 pembelajaran. 1, orang yang bisa membeli barang yang harga murah itu hukumnya boleh-boleh saja, mempolitiki cara metode pembeliannya, yang penting tidak merugikan orang yang berpesan. Yang kedua, orang yang sisa uang yang didapatkan itu tetap menjadi hak kepada orang berpesan. Yang ketiga, orang yang berpesan itu sendiri, kalau sekiranya sudah diniatkan uang tersebut untuk digunakan fisabilillah, kalau enggak kepakai karena dapat murah, tetap dipergunakan di tempat kebaikan yang lainnya. 3 menit. Babun fir rajuli yattajiru fi malir rajul bighairi izni. Bab tentang seseorang yang mengelola harta orang lain, yang memperdagangkan harta orang lain tanpa izinnya, boleh atau tidak. Nah, kita berkunjung ke kawan, sampai di kedainya, duduk, katakan tunggu dulu sebentar, ada es cendol enak di sini, saya pergi es cendol dulu. Ketika dia cari es cendol, datang pelanggan, dia tawar tuh barang-barang, kita tahu harganya, boleh nggak kita menjualnya? Nah, atau teman nitipkan uang sama kita, saya titipkan uang saya sama antum sebanyak 2 juta rupiah, insyaallah tahun depan saya ambil. Nah, 2 juta untuk apa dipegang-pegang uang nih? Akhirnya tanpa izin kita buat usaha jual apa kek. Jadi dimanfaatkan uang titipan kawan untuk modal usaha, boleh atau tidak? Hadis
وبه حدثنا محمد بن الأعلى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عمر بن حمزة قال أخبرنا سليم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله قالوا ومن صاحب الفرق الأرز يا رسول الله فذكر حديث الغري هنا سقط عليهم الجبل فقال كل واحد منهم اذكروا أحسن أعمالكم قال وقال الثالث اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق أرزي فلما أمسيت أردت عليه حقا فأبى أن يأخذه وذهب فثمرته له حتى جمعت له بقرا ورعاها فلقيني فقال أعطني حقي فقلت اذهب إلى تلك البقر ورعاها فخذها فذهب فاستاقها. Diriwayatkan daripada Sayyidina Salim bin Abdullah dari bapak beliau yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, aku pernah mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istata'a minkum, siapa saja yang punya kemampuan dari kalian, ayyakuna, bahwa ada ia seperti sahibi farqil aruz, seperti pemilik farq aruz. Farq itu nama ukuran, kapasitasnya adalah 3 sok. Satu farq sama dengan 3 sok. Satu sok sama dengan 2,8 kilo. Berarti 3 farq maknanya 3 kali 8 24, berarti 3 kali 2 6, 8,4 kilo itu satu farq, atau genap 8,5. Sahibi farqil aruz, pemilik 6,4 aruz, 6,4 kilo aruz beras. Falyakun mislah, hendak ada lillah ia seperti orang tersebut. Qalu, mereka berkata, siapa sahibul farqil aruz ya Rasulullah, siapa orangnya? Fazakara, maka Nabi menyebutkan hadis gua, hina saqata alaihimul jabal, ketika jatuh di atas mereka oleh gunung, maksudnya batu dari gunung. Jadi ada 3 orang di zaman Bani Israel, ketika kemalaman dia singgah tidur di gunung, di gua, kemudian ada batu besar menutupi pintu gua tersebut. Handphone nggak ada waktu itu, sehingga bisa minta tolong keluar, berteriak nggak kedengaran karena jauh. Satu-satunya cara adalah menggeser batu dari pintu gua. Sementara orangnya hanya bertiga, nggak punya kemampuan. Faqala kullu wahidin minhum, berkatalah masing-masing satu orang dari mereka bertiga, uzkuru ahsana amalikum, ingatlah oleh kalian yang terbaik amal kalian. Nah, dengan amal terbaik itu kalian bisa bertawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil tawasul dengan amal. Nah, dalil tawasul dengan amal sepakat seluruh ulama, termasuk Wahabi pun mengatakan boleh tawasul dengan amal. Maka setelah kita membaca amal, ya Allah kabulkan doa kami dengan berkah Yasin, dengan berkah sedekah, dengan berkah infak, dengan berkah puasa, dengan berkah tilawah Al-Quran, khatmil Quran. Itu semuanya tawasul yang disepakati oleh ahli sunnah dan non ahli sunnah. Nah, tapi kalau ahli sunnah semuanya boleh, asalnya yang patung aja. Nah,
Berkatalah masing-masing dari mereka, ingatlah yang terbaik amalan kalian. Nah, Nabi tidak sebutkan yang pertama, Nabi tidak sebutkan yang kedua, karena tidak sesuai dengan judul. Nabi sebutkan langsung yang ketiga. Apa kata orang ketiga? Allahumma ya Allah, bekerja bi farqi aruz, dengan upah 1 farq dari aruz, 6,4 kilogram dari beras. Falamma amsaitu, maka tatkala aku berada di sore hari, aradtu alaihi haqqahu, aku tawarkan kepadanya akan haknya. Sudah sore, kamu mau ambil gaji sekarang, ini sudah disiapin. Fa aba ayyakhuzahu, maka dia enggan bahwa dia mengambilnya. Wa zahaba, dia pun pergi. Jadi gajinya sama saya 6,4 kilo itu nggak diambil, dia pun pergi. Hari berikutnya dia nggak datang-datang. Hari berikutnya ditanya, mana si fulan? Nggak tahu lah entah kemana dia. Ternyata si fulan itu malamnya pergi merantau. Nah, pergi dia merantau ke Cina, pergi dia merantau ke Arab Saudi. Nah, fasamartuhu lahu, aku kembangkan akannya 1 farq arus untuknya si pekerja. Saya jual beras itu, dikembangkan lagi, sehingga dapat modal hewan. Saya belikan ke hewan, hatta jamak atau bakaran, sehingga aku kumpulkan untuknya seekor sapi. Aku kumpulkan baginya akan seekor sapi. Wari'aha, dan pengembalanya. Jadi dengan uang itu bukan hanya bisa beli sapi, tapi saya bisa beli budak untuk ngurus sapi itu. Jadi sapi itu dibeli, hak dia. Budak saya beli itu juga dari uang itu. Dia kalau memang rezeki hanya modal 6,4 kilo beras saja bisa kembang menjadi, nah, sapi dapat beli budak. Sudah lama dia jumpa aku. Faqala, dia katakan, "A'tini haqqi, berikan kepadaku hakku." Saya bilang, "Izhab ila tilkal baqar." Pergilah kamu ke gerombolan sapi-sapi itu. Wari'aha, pengembala-pengembalanya. Ternyata bukan 1 budak, sudah 3 budak minimal. Berapa banyak sapinya itu? 3 pengembalanya. Fakhuzha, ambil olehmu akannya. Nah, pekerja ini nggak tahu apa dia, nggak tahu terima kasih. Fazahaba, dia pun pergi. Fastaqoha, dihalau semuanya. Budaknya dibawa, sapi-sapinya dibawa, nggak ada satupun disisakan. Maka lanjutkan hadisnya, ya Rabb, kalau itu ikhlas saya lakukan karenamu, maka selamatkanlah kami dari gua ini. Batu itu bergeser sendiri. Nah, dan Nabi meriwayatkannya. Ketika Nabi meriwayatkannya, artinya juga menjadi amal, sesuatu yang boleh dilakukan oleh umat ini, tawasul dengan amal. Jangan bernazar. Seperti pembahasan sebelumnya, jangan buat nazar. Nazar itu kikir, tapi buat tawasul dengan amal. Buat amal dulu, baru bertawasul. Ya Allah, saya sudah sedekah 10.000 pagi tadi. Tolong mudahkan urusan saya di imigrasi. Nah, mau urusan kepada orang-orang yang sulit, sedekah dulu pagi-pagi, kemudian baru bertawasul. Ya Allah, saya sudah mudahkan urusan orang lain, tolong mudahkan urusan saya. Pergi melamar, kira-kira nggak mungkin diterima oleh orang itu, buat sedekah dulu ke pagi, lepas itu baru tawasul. Nah, ya Allah, sebagaimana saya senyumin kawan-kawan saya semuanya karena saya takdir Murtabak Mesir, maka buatlah keluarga mempelai perempuan senyum sama saya. Karena kita tahu bapaknya nggak setuju, emaknya nggak setuju, kakaknya nggak setuju. Coba-coba kamu datang melamar ke rumah saya habisi nanti.
Nah, buat tawasul dulu, senyumin ke semua kawan-kawan. Nah, malam ni kalian saya traktir martabak masjid. Senyum semua, okey, senyum. Besok pagi tawasul, ya Rabb, saya telah membuat orang itu senyum. Buatlah orang itu senyum kepada saya. Sampai di situ, masya Allah. Kalau tak cukup, ya telapak tangan jeniru kami tampung. Oh, langsung jadi. Kenapa berubah orang itu? Amal. Hadis babus syirkati ala ghairi ra'sil mal. Bab berkongsi bukan dengan modal harta. Nah, وبه حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي عبيده عن عبد الله قال اشتركت انا وعمار وسعد فيها نصيب يوم بدر قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. Berkongsi tidak pakai harta, kongsi modal tenaga. Nah, dalam riwayat yang lain hukumnya tidak boleh. Fikih menyebut dengan bahasa syirkatul abdan, syirkah bermodalkan badan. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Ubaidah radhiyallahu an dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata beliau, aku berkongsi, aku Ammar, Sa'ad, tentang apa yang kami dapatkan di perang Badar nantinya. Qala, berkata ya Sayyidina Abdullah, datanglah Sa'ad dengan 2 tawanan perang, dan aku tidak bawa apa-apa. Ammar juga tidak bawa apa-apa. Jadi Sa'ad dapat 2 tawanan perang, aku tidak dapat, Ammar tidak dapat. Nah, di sini seolah-olah mengatakan boleh. Kenapa boleh? Karena itu berlaku di zaman Nabi dan tidak ada bantahan. Tapi karena riwayat yang lain, wallahu a'lam, kitab fikih Syafi'iyah mengatakan syirkatul abdan tidak boleh. Mana contoh syirkatul abdan? Seperti kita kongsi 3 orang ngeluarin pasir dari sungai. Nah, kerjasama. Pokoknya kita bertiga kongsi ngeluarin pasir dari sungai. Nanti kita jual, hasilnya dibagi 3. Apa modalnya? Tenaga. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena si fulan dengan tenaganya yang cukup, banyak pasir yang keluar. Si fulan dengan malasnya, banyak yang keluar. Si fulan rajin tapi tidak bertenaga, enggak juga dapat. Nah, pasir, kongsi ngumpulin kerikil di sungai, kongsi ngeluarin batu di sungai, enggak boleh. Jadi kalau mau kerjasama, bekerja saja yang bersama-sama, tapi hasilnya dibedain. Ini tumpukan pasir saya, itu tumpukan pasir kamu, itu kamu. Kita boleh kerjasama tapi hasilnya pisah. Nah, itu halal. Itu jual. Nah, masing-masing sesuai dengan apa yang didapatkan. Babun fil muzara'ah. Bab tentang muzara'ah. Muzara'ah itu adalah bermuamalah atas sebuah tanah dengan bayaran sesuatu yang didapatkan dari tanah tersebut. Ini terjadi di kampung-kampung kita. 1/3, 1/4 dan lain sebagainya. Jadi kata pemilik tanah, biasanya pemilik tanah kan orang-orang kaya zaman dulu. Nah, ketika mereka punya banyak sawah, mak bapaknya, anaknya sekolah semuanya. Sementara yang tidak punya sawah, anaknya tak sekolah. Nah, setelah anak-anak yang punya sawah ini sekolah, kerjanya di kantoran. Nah, anak yang enggak sekolah tetap bertani. Ini secara hukum kehidupan nih. Nah, selepas itu meninggallah orang tuanya, sawah terbengkalai di kampung. Dia punya sawah tapi pegawai. Si fulan petani tidak punya sawah. Hanya pegawai itu katakan, kamu boleh garap sawah saya.
tapi separuh dari hasil untuk saya, sepertiga dari hasil untuk saya, 2/3 untuk kamu. Ini disebut dengan muzara'ah atau mukhabarah. Yang membedakan muzara'ah sama mukhabarah, muzara'ah bibit dari pemilik tanah, sementara mukhabarah bibit dari pengelola tanah. Hadis. وبه حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع ابن خديج يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فذكرته لطاووس فقال لي ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها ولكن قال لأن يمنها أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. Diriwayatkan daripada Amr bin Dinar rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, aku pernah mendengar Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ma kunna nara bil muzara'ati ba'san, tidak adalah kami beranggapan dengan praktik muzara'ah itu akan dosa. Tidak adalah kami melihat, kami beranggapan dengan praktik muzara'ah itu akan dosa. Sehingga aku pernah mendengarkan Sayyidina Rafi' bin Khadij mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari muzara'ah. Nah, setelah saya dengar itu, baru saya mengetahui bahasanya itu dilarang. Praktek muzara'ah itu dosa. Fazakartu li Tawus, aku sampaikan hal itu kepada Imam Tawus. Nah, faqala, berkata ya Imam Tawus, qala li Ibnu Abbasin, pernah berkata kepada saya oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yanha anha, tidak melarang ya Nabi dari muzara'ah. Nabi tidak melarang. Buktinya Nabi melakukan akad mukhabarah dengan masyarakat Khaybar. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyamnaha, sungguh bahwa meminjamkan oleh salah seorang kalian akan tanahnya, sawahnya, kebunnya, itu lebih baik daripada dia mengambil atasnya tanah akan pengeluaran yang dipastikan persentasenya. Kharaj, setoran, atau apa namanya itu? Ya, bahagian makluman yang diketahui. Nah, jadi Nabi nggak larang sebetulnya. Nabi memberi motivasi, lebih baik dipinjamin saja daripada diambil upah. Nah, tapi di masyarakat kita, supaya kekal ingatan pengelola, itu sebaiknya distorkan juga, tapi jumlah kecil. Karena kalau dipinjamin, bahasanya kalau dipinjamin itu biasanya kalau yang minjamin tuh nggak sadar barangnya dipinjamin, yang minjamin sudah meninggal, yang meminjam sudah meninggal, tanah dikelola oleh anak-anaknya, nanti akan menyebabkan sengketa. Ketika anak yang punya tanah nuntut, ini tanah bapak saya nih, bola apa bapak saya, kamu tanah ini tanah bapak saya, waktu saya lahir bapak saya ada kerja di sini. Padahal memang pinjaman. Debat, akhirnya menang di pengadilan yang minjam. Nah, supaya dia tahu itu adalah hak kita, ya store sajalah. Misalnya 10%, kan nggak banyak itu, 10% setorkan ke sana, sehingga dia sadar ini tanah dipinjamin. Itu untuk di tempat kita hari ini, karena kejadian-kejadian yang kita lihat sekarang ini, sengketa tanah itu berawal daripada kebaikan pemilik tanah. Nah, kamu
kamu nggak punya kerjaan, sawah saja mau garap, boleh garaplah. Nah, yang punya tanah ini kaya raya, dia menggarap. Ini miskin, garap, meninggal kedua yang berakad, tinggal anak-anaknya. Nah, yang minjam nggak ngasih tahu sama anaknya ini pinjaman, tapi yang minjamin pasti ngasih tahu sama anaknya, tanah kita pinjamin. Terjadilah sengketa seperti kasus tanah yang di samping pondok situ. Ini balik. Haris. وبه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن ولي وحدثنا محسد حدثنا بشر المعنى عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمر عن الوالد بن أبي الوالد عن عروة بن الزبير قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتاه رجلان قال مسدد من الأنصار ثم اتفقا قد قتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع زاد مسدد فسمع قوله لا تكروا المزارع. Diriwayatkan daripada Sayyidina Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, qala berkata beliau, berkata Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, semoga mengampuni oleh Allah kepada Rafi' bin Khadij. Siapa Rafi' bin Khadij? Perawi hadis yang tadi yang mengatakan manaha Rasulullah anha. Nabi tidak pernah melarang daripada muzara'ah, cuma Nabi nganjurin pinjamin saja. Nah, kata ketika hadis ini sampai kepada Sayyidina Zaid bin Thabit, maka beliau mengomentarinya begini, semoga Allah ampuni Rafi' bin Khadij. Saya demi Allah itu lebih tahu dengan hadis itu dari dia. Nah, saya demi Allah itu lebih tahu bil hadis, dengan hadis tersebut, hadis muzara'ah, bukan seluruh hadis. Alif lam. Innama atahu rajulani, hanya saja datang kepadanya Nabi oleh dua orang laki-laki. Berkata Imam Musaddad dari Ansor. Karena di sini ada dua guru Imam Abu Daud, satu Abu Bakar bin Abi Syaibah, satu Musaddad. Kalau lewat jalur Musaddad ada penambahan minal Ansornya. Summa tafaqa, kemudian sepakat kedua-duanya Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah dengan Imam Musaddad. Faqala summa tafaqa qad tatala, sungguh bertengkar kedua-duanya dua laki tersebut. Maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kana hadza sya'nakum, jika adalah ini itu keadaan kalian bertengkar, maka jangan kalian sewakan akan tanaman, akan persawahan, jangan kalian sewakan akan persawahan. Menambah oleh Musaddad, mendengar ia akan kata-katanya, wala tukrul mazari', wala tukrul mazari', jangan kalian sewakan akan sawah. Jadi Nabi melarangnya. Walam yu'lam annahu mu'ala ala sardis sabit, itu adalah surah daripada Naza dan Jida, Ta'mim Rafi' ghairu sahih. Ta'ala hazal khabar lamma bala Rafi' raja anit Ta'mim kama ra'a Zara bin Faisi ana usala Rafi'in qala lam nanha ana kira'ada bil waraq raza fi injahil hajah. Hadis. وبه قال سنة عثمان بن أبي شيبة قال سنة زيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن سعيد عن محمد بن كريمة ابن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن مسيب عن سعيد قال كنا
نكر الأرض بما على سواكي من الزرع فما سعيد بالماء منها فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة. Diriwayatkan daripada Sayyidina Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, adalah kami menyewakan tanah dengan sesuatu yang ada di atas sawaki. Sawaki artinya betis dari palawija, dengan sesuatu yang ada di atas betis dari tanaman, maksudnya sewa dengan hasil panen. Wa ma sa'ida bil ma'i minha, dan apa saja yang didapatkan yang mengalir dengan air darinya, apa saja yang mengalir dengan air darinya tanaman. Jadi kami sewakan tanah ini kepada kamu, dan upah sewa sepertiga hasil, itu namanya muzara'ah. Maka melarang akan kami oleh Rasulullah SAW dari demikian. Wa amarana, memerintahkan ya Rasul akan kami, bahwa kami sewakan tanah dengan emas atau perak. Jangan sewanya pakai persentase dari hasil, tapi jelas nominalnya, yaitu dari emas atau perak. Boleh sewa menyewa tanah, tapi pakai uang. Nah, saya sewakan sawah ini sama kamu dari tanggal 1 bulan sekian sampai bulan sekian tahun sekian, dengan upah sewa per bulan sekian, per tahun sekian. Hukumnya boleh. Sama yang kita sewa tanah ini 10 tahun yang agak sekian, itu di sini mau bercocok tanam mau apa terserah. Nah, tapi tidak boleh menyewa tanah, menyewa kebun. Saya sewa kebun kamu satu bidang untuk saya tanamin jagung, tapi upahnya adalah sepertiga dari hasil panen. Tidak boleh. Kadang ada unsur gharar di dalamnya. Wallahu a'lam. Subhanallah, subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.